itu juga analogi yang tadi dia bilang. Kalau misalnya di satu mall gitu, isinya semua cuman makanan doang. Kan jadi nggak ada pilihan lain dong. Iya, ya kan? benar. Jadi sama kayak podcast, kalau podcast isinya cuma komedi semuanya. Ya, akhirnya ya udah aja gitu. Walaupun rame ya. Iya. Tapi kan nggak ada pilihan lain. Podcast yang menarik, yang bagus menurut kalian seperti apa? Kalau menurut gue adalah yang menarik, yang paling relate sama lu sendiri. Kita yang beneran kita beneran coba cari ya. Podcaster cewek. Bener, Podcaster cewek. Karena kebutuhannya banyak. Kebutuhannya banyak banget. Pendengar cewek banyak, tapi podcasternya masih dikit. Oh, Lagi gitu Gen Z ya? sekarang mendengarkan kan nggak bisa lama. Gitu. Iya. Jadi emang lo tahu pendengar, nah itu diajarin di podcast Hansur. Nah, itu dia. Kenapa gak sebutin di sini aja? Soalnya podcast Hancur dia pilih Opal. Coba masuk. Opal hancur, obrolan paling hancur. Halo, selamat datang, kita dari Podcast Hancur. Yes, dan kita lagi ada di Opal. Oke, podcast hancur. Anda curhat. Itu dia. Banyak orang yang menganggap hancur tuh negatif. Padahal hancur tuh Anda curhat. Bahkan kemarin pada saat kita umroh, antum curhat. Nah, bisa. Mantep Bang Dias, Bang Andika Jamil, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik, Willy. Terima kasih, Will. Luar biasa. Ini apa ya? OG-nya podcast nih. Enggak lah, podcast yang baru ya. Oke. Kalau lu OG-nya hip hop. Enggak, tidak ada. Berat. Lempar-lemparan ya Kenapa jadinya. lempar-lemparan beban kita ya kayaknya. Ya kalau misalnya ngomong OG-nya podcast tuh sebenarnya Adriano Colby. Oh, bisa, bener. betul. OG tuh. Podcast awal minggu. Wah, Ya itu kan? dia bener lagi. Itu. Tapi pastinya podcast hancur nih kan udah lumayan panjang nih kan. Lumayan. Tahun kelima. Ya. Tahun kelima. Gokil. Gue aja bikin podcast 6 bulan udah habis gitu. Udah gak lanjut gitu. Ini 5 tahun. Gimana rasanya 5 tahun? Gimana rasanya ya? Rasanya kalau gue seru sih karena ranah bermainnya kan memang nyaman gue dari audio kan, radio kan. Terus ketemu podcast yang emang base-nya tuh audio. Jadi emang ya lo kayak punya tambahan tempat bermain aja. Bener. Jadi nyaman-nyaman aja. Mas Dika gimana lo? Gue juga sama sih, kayak playground baru aja ya. Yang kalau di sini kan, kalau di podcast lu batasannya lebih tidak ada ya. Iya. Beda sama di terestrial. Iya, betul. Pakai antena. Benar. Oke. Kalau yang pakai antena kan udah ada yang ngatur. Kalau di sini kita masih bisa coba, kita masih bisa banyak ngolah sesuatu apa yang mungkin kita ketahan di terestrial bisa kita cobain di podcast. Kalau buat konsepnya sendiri, Anda curhat itu berarti awalnya gimana? Nah, sebenarnya dari awal kan emang awalnya kan bertiga gue Patra sama Kemal Palevi, terus masuk Mas Dika di episode 70-60an gitu lah ya. Masuk, dan emang awalnya kita pengen waktu itu podcast-podcast yang udah ada ngobrol sama Patra itu searah semua, Will. Ya kan pada saat itu kayak ya udah kita mendengar aja. Sedangkan gue Patra, Kemal dan Mas Dika backgroundnya adalah radio kan. Pengen membuat penonton atau pendengar kita terlibat. Bener. Kalau dulu kan SMS tuh. Iya, kan? SMS. Terus kalau di radio juga ada WhatsApp apa dibacain. Podcast belum ada yang bermain dua arah. Akhirnya kita bikin lah. Gimana kalau orang tetap bisa ngobrol, cerita dan curhat. Makanya namanya Hancur, Anda curhat aja. Hancur bisa Anda curhat atau kayak hancur in a good way kayak hancur nih enak. Gitu kan. Bener. Jadi namanya kelihatannya hancur negatif tapi ternyata isinya alhamdulillah positif. Don't judge a book by itself. Bukan cover, Pak. Iya. Lucu terus ya di sini ya. Lucu. Mantap. Jangan sangat gitu, tolong. Saya takut sekali. Satu hal yang gue pengen nanya juga, podcast tuh harus lucu gak sih Mas sebenarnya? Enggak, podcast itu dalam perkembangannya gini. Emang kayak di industri Indonesia podcast kan baru kurang lebih 5 tahunan ya. 2019 lah baru mulai bergeliat sampai dengan sekarang gitu. Memang yang ada di atas dalam artian kayak di chart atau yang sering kelihatan itu kan podcastnya yang komedi. Betul. Atau juga horor. Tapi enggak harus itu karena kan umum kayak lo bikin film aja kan enggak harus genre komedi atau horor kan. Bener. Semua genre boleh. Cuma penontonnya harusnya lagi banyak ke komedi dan horor. Itu populer tuh genrenya. Sebenarnya mirip sama film kan juga horor dan komedi. Betul. Tapi genre lain juga tetap banyak peminatnya. Bener. Kayak edukasi ya. Edukasi tuh banyak juga tuh. Parenting gitu, dan yang female podcast tuh banyak juga sebenarnya pasarnya. Iya. Gitu. Kalau untuk perkembangannya sendiri berarti kalau sekarang tuh kan top tiernya berarti itu komedi, habis itu horor gitu kan. Habis itu sisanya itu berarti yang niche-niche gitu ya. Yang, iya, tapi monolog ya. Monolog lumayan banyak. Iya. Monolog malah juga banyak. Kayak Rintik Seduh.
Iya benar, Rintik Seduh. Halo Bagas. Suara Ibra. Suara iya. Terus juga Teman Tidur. Iya. Teman Tidur itu juga banyak kan monolog-monolog. Iya. Kayaknya juga banyak juga dari kita juga kadang-kadang kan juga nggak pingin terlalu rame. Kalau podcast yang ngobrol tuh kan rame kan, orangnya banyak. Wow. Tapi kadang ada orang yang butuh, kayaknya gue pingin dengerin ada orang ngobrol, tapi sendirian aja deh. Buat temen aja, buat nemenin. Sebenarnya balikinnya kayak konsep radio ya. Ada yang suka radio di prime time, ada yang suka siaran malam kan. Bener. Gue kan gue dengerin yang malam mah karena gue lebih suka. Atau gue dengerin yang prime time lebih rame yang jam pagi atau sore. Itu kan punya pasarnya masing-masing. Nah, podcast juga gitu akhirnya. Emang kalau prime time radio tuh jam 6 sampai 10 ribut tuh. Iya kan? Harus rame, orang mau bangun gitu kan. Tapi jam 10 sampai jam 1 malam-malam tuh biasanya sendirian. Lebih tone down. Curhat gitu, dan juga sama juga kayak podcast gitu podcast kan. Saya punya kategorinya sendiri-sendiri itu. Dan makin rame ya sekarang ya kalau podcast ya. Iya. Makin rame betul. Ya tapi masih kurang rame. Itu dia. Enggak takut nih kalau misalnya nanti ada podcaster lain nanti tersingkirkan tahta Anda berdua. Ini dia. Ada analogi dari Dias Danar yang sangat bisa mewakili. Gimana tuh? Kalau menurut yang tentang itu tukang tahu itu. Bukan. Bukan ya? Bukan. Kenapa gue salah analogi? Gue belum pernah ngomong. Jadi kayak mall. Kalau lo ke mall, mallnya tokonya sepi nggak menarik kan? Benar. Mall makin banyak tokonya makin seru kan? Betul. Mall, dari mall kemudian lo spesifik ke food court nih. Food court, tempat makan makin banyak makin rame kan? Malah kalau misalnya nggak rame itu jadi kayak aduh surem lagi di tempat gitu kan. Itu industri podcast saat ini pengen ya. Oke udah banyak. Tapi kalau makin banyak kan pendengar yang akan datang juga makin banyak kan. Benar. Dan lo jadi makin tertarik untuk makin rame industrinya. Iya. Sama itu juga analogi yang tadi Dias bilang. Kalau misalnya di satu mall gitu, isinya semua cuman makanan doang. Kan jadinya nggak ada pilihan lain dong. Iya kan? Benar. Jadi sama kayak podcast, kalau podcast isinya cuma komedi semuanya, ya akhirnya ya udah aja gitu. Walaupun rame ya, tapi kan nggak ada pilihan lain. Mungkin ada orang-orang yang gue kayaknya lagi nggak terlalu suka komedi deh, nggak bisa nyari ke mall itu dong. Makanya kita pinginnya tuh kayak isi mall ini tuh semuanya ada. Semua genre. Lu mau nyari kosmetik ada, lu mau nyari farmasi ada, lu mau nyari apapun ada gitu. Tapi kan harus rame dulu. Harus banyak gitu pilihannya. Biar kelihatan juga kayak ini hidup nih gitu kan. Teman-teman juga kayak oke, gue juga pengen deh kayak bisa. Dan podcast tuh kan ibaratnya nggak ada barrier to entry-nya gitu. Jadi ibaratnya lo sekarang masih butuh gak sih mikrofon itu atau mungkin bisa sendiri langsung? Lebih simple gitu? sekarang banyak karena kan podcast pergeseran maknanya pada saat sekarang adalah lo ada mikrofon dengan stand mic ini, terus lo direkam itu kan udah jadi podcast. Padahal lo kan ngomong di handphone sekarang aja lo rekam video podcast itu juga udah jadi sebuah podcast gitu. Bahkan sekarang kayak gini kan sebenarnya kita talk show, tapi udah bisa diartikan, podcastnya Opal nih gitu. Iya betul. Dan itu hal yang nggak apa-apa tuh untuk kita, malah untuk industri nggak apa-apa lah lu kayak gimana juga anggapannya. Again makin rame ya makin bagus industrinya, makin hidup gitu. Makanya sekarang juga kan kita ada nih podcast Han. Podcast Han. Kalau bisa cerita dikit nggak sedikit podcast Han 2024. Nah ini ceritanya kayak gimana kok akhirnya mau membuat sesuatu seperti ini? Jadi kita nemuin huruf P ini waktu kita lagi Iya. Masa podcast Han menemukannya dari P? Iya juga. Kalau nggak podcast. Oke. Iya. Oke. Jadi kenapa kita bikin podcastan ini juga kenapa asal mulanya tuh gara-gara itu. Kita mikirin kayaknya ini si podcast ini kan lagi berkembang. Nah, kita tuh pingin ngeramein lagi si industrinya gitu. Karena balik lagi, kalau akhirnya yang pemainnya itu lagi pasti akan ada bosan. Itu yang pertama. Pasti ada bosan. Terus yang kedua, dari sisi kreativitas juga kayaknya kita akan diperasnya abis-abisan dong. Kalau itu doang. Kalau itu doang ya. Betul. Kalau lu lagi gitu. Nanti pasti akan ada masa jenuhnya orang. Betul. Gitu. Capek dan segala macam. Ya. Itu pasti ada gitu. Nah, gimana caranya adalah kayaknya kita harus ngebanyakin dulu podcastnya deh. Kita kayaknya pingin nyari dulu sebanyak-banyaknya podcast, tapi balik lagi kita nggak pingin cuman quantity yang kita dapetin, tapi kualitas. Tapi kualitas juga kita harus juga jaga, karena kalau kita udah balik lagi nanti kalau kita udah masuk ke pasar, ke brand, kan nggak mau juga kita nawarin, lah ini banyak nih, tapi kok biasa aja nih.
kan tetap juga kita harus butuh nawarinnya, nih kualitasnya bagus loh. Kalau lu mau masuk nge-tap in brand atau segala macam, udah bagus kok mereka. Kita udah bisa jamin nih kualitasnya oke. Gitu. Ya sekarang lihat ini, lo kan dari industri musik juga kan. Jadi saat industri musik itu udah mulai banyak festival, kebutuhan musisinya kan makin banyak kan. Nah podcast nih baru kan, industri yang baru ya. Dan itu udah mulai terjadi kayak Podcast Mas bikin podcast festival. Terus Stand Up Indo ya Mas Dika bikin Stand Up Indo Podcast Festival. Jadi kebutuhan besarnya udah ada. Tapi kalau pemainnya dia lagi kan ya gimana? Gimana ininya juga berkembang atasnya gitu. Nah, akhirnya kalau terus ada tumbuh terus podcast baru, ya ini kan makin terus berkembang. Makanya konser musik sekarang banyak banget. Benar. Synchronize, Pestapora, Songs Project. Setahun tuh berapa gitu. Betul. Dan musisi yang bermunculan juga jadinya kan seru ya. Regenerasi. Pasti. Nah itu yang diharapin dari podcast gitu. Sampai yang tadi Mas Dika bilang, kenapa akhirnya Podcast Hunt ini peduli akan industrinya. Jadi pemain yang untuk pembuat festival besarnya, ya udah teman-teman Podcast Mas, teman-teman Stand Up Indo, podcast hancur partnya di mana? Sini nih, kita supply loh. Ada yang baru-baru nih. Jadi imbang, jadi lo tetap bikin acara yang gede, kita terus menumbuhkan ekosistemnya. Jadi terjaga kan ekosistem saat supply sama demand-nya seimbang gitu. Nice, jadi quality-nya juga tadi kan dibilang juga selalu pas, terus juga jadi bisa ya ibaratnya apa ya, jadi kayak makin banyak orang tapi nggak asal doang gitu kan. Jadi ada pakem-pakemnya gitu kali ya. Ada pakem-pakem nggak sih kalau podcast tuh? Pakem artinya jadi kalau belum ada yang membuat pakem podcast mesti gimana sebenarnya. Tapi di Podcast Hunt ini kenapa kampanye panjang, kurang lebih 2,5 bulan ya. Karena kita nggak cuma nyari terus langsung jadi pemenang, nggak. Tapi nyari sebanyak-banyaknya podcaster baru boleh ikut, yang belum bikin nih mau bikin sekarang boleh. Atau podcaster yang udah ada podcast tapi dia belum pernah nerima iklan secara fresh money, itu boleh ikut juga. Jadi silahkan, dan dalam periode 2 bulan itu kita kasih workshop. Oh, jadi ini bukan cuman kayak datang terus jadi pemenang, enggak. Ada bukan quality apa yang ngomong, kayak kelas gitu, workshopnya, masterclass. Jadi ada periode, misalkan dari sekarang kan lagi masih periode pendaftaran nih. Nanti kita seleksi jadi 50 besar, dapat 2 materi workshop. Bikin lagi seleksi jadi 20 besar, dapat materi workshop lagi 2 kali gitu. Jadi semakin lo mengerucut ke arah pemenang, kualitas semakin bagus karena ilmu yang didapat semakin banyak. Gitu. Dan yang sharing teman-teman podcast yang udah established dan udah proven di ekosistem podcast. Gitu kayak teman-teman Podcast Mas, Rapot, BKR gitu kan. Akan kita minta untuk kolaborasi untuk ngisi masterclass kita. Kayak akademi gitu jatuhnya ya. Iya, sebenarnya. In a way kayak kuliah bareng lah gitu jatuhnya. Sharing juga. Karena banyak kan dia mungkin podcast mungkin ribuan di luar sana gitu kan. Tapi gimana caranya bikin podcast mungkin gampang. Gimana caranya bertahan itu udah susah. Ya kan? Itu penting tuh. Karena banyak yang bilang podcast kan, ya lo rekam, lo ngomong aja. Jadi nggak segampang itu kan Bapak mengalami. Karena kita beruntung ada background radio nih. Betul. Dulu gua Mas Dika, Patra gitu-gitu kan. Tapi kalau emang nganggap nggak kok cuma rekam aja, nggak semudah itu. Nah tapi dengan sudut pandang lain bisa jadi semudah itu kalau lo tahu step by step dan ilmunya. Iya benar. Gitu. Wah ini seru juga nih. Ibaratnya gimana cara gue ikutan? Berarti gue mau ikutan. Bisa nggak sih? Lo kan sempat bikin terus udah hilang. Bikin lagi bisa ikutan. Bikin lagi. Jadi bikin lagi. Jadi caranya gampang. Lo tinggal upload video podcast. Jadi syaratnya emang video podcast. Upload di Spotify. Nanti lo linknya lo daftarkan di podcasthand.id microsite kita. Jadi lo gak usah upload ulang atau bikin ulang, gak usah. Jadi emang udah yang ada di video podcast yang ada di Spotify aja yang lo upload gitu. I see. Udah nanti kita kurasi, ada Oki Rengga dari Agak Lain, jurinya, sama Novita Enji. Wah, Nah ini kan 2 nama yang secara entitas podcast sudah gede kan. Betul. Dan proven Agak Lain IP-nya udah jadi film. Nomor 2 terlaris di Indonesia. Novita Enji dari orang tuanya ya penyiar radio. Broadcast. Dianya udah mungkin udah lebih dari 20 tahun di industri radio. Betul. Jadi ada dan sekarang punya podcast bareng Dave sama Kak Dave sama Iwet ya. Betul. YOLO Podcast. YOLO. Jadi secara pengalaman memang juri yang kita pilih juga emang udah proven gitu. Wow. Wah, ini menarik banget sih dan gampang ya. Jadi ibaratnya ya udah kalau lo udah ada punya podcast ataupun mau bikin podcast langsung aja gitu ya dilakukan di situ dan gampang untuk dilakukan atau diikutin gitu.
Satu hal lagi yang gue pengen nanya adalah tentang teknis-teknis nih Bang. Karena kita ngomongin podcast, jarang-jarang kan lu ngelihat podcast hancur pada ngomong pinter-pinter kayak begini kan jatuhnya kan lu. Di balik episode-episode kita. Kita itu nggak ada apa-apanya teman. Jangan gitu dong. Harusnya di balik episode kita yang hancur-hancuran itu, di belakang itu kita serius gitu. Maksud saya itu. Maksud saya itu. Maksud saya. Kalau ada apa terus ngapain? Lucu terus. Gila, keren, lucu. Komedinya mantap. Jangan gitu. Iya. Takut ini. Oke, ini ada satu segmen di mana gue pengen nanya beberapa hal-hal yang mungkin ditanyain sama teman-teman di sosial media, gitu kan, tentang podcast dan juga tentang gimana cara bikin podcast yang bagus atau menarik, gitu kan. Nih yang pertama. Tips buat mulai podcast, apa yang harus kita miliki? Apakah butuh roadcaster, mikrofon, sama editor atau gimana? Nah, ini yang paling pertama ya. Yang paling pertama adalah punya suara. Teman-teman harus punya suara karena kalau lagi habis, suara lagi serak itu pasti nggak enak. Oke. Nah itu susah. Terus itu yang harus wajib. Suaranya harus lagi fit ya. Lagi fit. Siap. Suaranya habis, serak gitu nggak enak. Nanti capek kadang-kadang. Yang pertama. Yang kedua, apapun alatnya sebenarnya tidak ada masalah. Mau lu pakai roadcaster, mau pakai handphone direkam, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting lu tahu pas hasilnya nanti, terus habis itu lu editing. Karena nggak ada pertama kali pasti nggak ada yang langsung bagus. Bener, nggak ada. Podcast hancur itu pertama kali bikin cuman handphone sama mikrofon yang murah banget yang bisa lo colok dikasih split 3 gitu loh. Jujur gue ingat lagi itu. Gue masih ingat lagi dari dulu itu. Ngeteknya numpang di kafe XX1. Di kafe gue ingat banget terus itu. numpang ke kafe-kafe yang lain. Jadi nggak jadi alasan kalau alatnya itu harus bagus kayak gini dulu kamera. Enggak, studio enggak. Kan tergantung konsepnya. Kemarin ini sempat ada yang nanya juga. Betul. Ya. Berarti kalau video podcast bajunya harus dress up dong. Lah, kalau konsep lu nongkrong nggak harus rapi gitu. Kalau konsep lu ngobrol di pas lagi deep talk bangun tidur atau sebelum tidur, kan lu bisa pakai piyama. Jadi nggak jadi batasan gitu. Tinggal lo pinter-pinter kreatifnya untuk nyesuaiin dengan tampilannya. Gitu. Ya itu tadi kayak gue ingat banget soalnya dulu pas podcast hancur pertama kali itu pakai splitter 10 ribuan. Betul. Iya kan? Betul. Kan? Nggak 10 ribu, 12 ribu. Cuma nambah 2.000 doang. Buat parkir kan. Jadi pakai itu awal, tapi karena kita base-nya adalah video dan audio, lama-kelamaan kan kita juga pengen pendengar kita nyaman. Betul. Jadi harus diperbaiki saat nanti kita itu dia kualitas naik dari segi kitanya pribadi sama dari segi alatnya lama-lama. Kan nanti akan ada teman-teman brand yang masuk, ada yang support, baru kita perbaiki pelan-pelan. Itu upgrade-nya pelan-pelan aja. Gak usah dari awal langsung kan. Itu yang mungkin suka jadi hambatan juga buat orang kan. Wah, harus pakai roadcaster nih. Wah, kameranya harus bagus gitu. Kayaknya nggak usah mikir kesananya dulu aja. Yang penting kan dari secara kualitasnya, kayaknya sekarang ngerekam di voice memonya handphone kayaknya udah bagus kok. Ya, betul. Asal yang penting si mikrofonnya tuh rada mendingan lah, maksudnya kalau lu beli yang 8.000 kayaknya kan juga rada jangan ya 12.000 lah gitu ya. Karena gue pernah beli mic 8.000-an tuh. Udah pakai sini earphone, udah ada mic-nya kecil sih gini. Ada mic mini warna biru. Pernah kita pakai. Hasilnya bagus. Cuman kalau gerak keresak. Hasilnya mah bagus. Cuma kalau gerak kan masa ya podcast gini. Kaku bener kayak arca nanti. Betul. Kayak gitu-gitu jadi nggak usah terlalu. Tapi perkembangannya kan lo akan dapetin juga dari kebutuhannya. Nice, bener. Nah ini lanjut lagi ada pertanyaan. Tadi sempat ngobrol tentang brand. Nah nih kalian kan udah sering ada brand masuk. Alhamdulillah. Masih inget nggak awalnya ada yang ngajak kerjasama ke Ancur? Gimana rasanya? Awalnya tuh ada yang ngajak kerjasama itu brand jam ke kita. Oke. Wah kita happy banget. Kita kasih jam gadang waktu jam gadang. Jauh dong ya ke Sumatera. Nah kita sekarang udah taruh jam gadang itu di Alam Sutra. Udah keren. Yang di perempatan Alam Sutra itu.
Sekarang ada di situ jamnya. Iya betul. Brand jam. Iya, brand jam itu pun pendekatan kita yang ke ke orangnya langsung gitu ya, kita ngobrol. Karena waktu itu industri podcast masih apaan podcast emang bisa berdampak apa dan lain-lain. Iya. Ya itu kita happy banget dia percaya tuh, walaupun produk placementnya waktu itu kita nggak dikasih fresh money tapi dikasih barter untuk produk. Nah, itu happy banget. Pasti karena ada yang ternyata ada brand yang percaya sama entitas baru ini nih, yaitu podcast pendengarnya gitu. I see. Jadi dulu barter tuh. Barter dulu awalnya. Nggak apa-apa ya barter dulu ya. Nggak apa-apa, yang penting kita ngasih logonya gede terus kita posting banyak, seakan-akan orang lihat, gila udah ada brand. Yang penting kan stigma itu yang akan muncul. Mancing dulu. Iya, keterusan barter semua. Enggak gitu. Enggak ya. Dua terakhir. Berarti sisanya semua barter. Gitu sih. Nah, jadi kan semakin besar pancingannya, semakin besar dapat ikannya biasanya. Amin. Itu kan konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kayak udah podcast baru terus gimana ya? Ya coba cari UMKM yang deket. Kan bisa tuh. Betul. Sekaligus jadi menyupport UMKM, tapi dari sisi brandingan juga lo kelihatan kayak udah ada yang masang nih gitu. Dan bisa jadi data untuk next kita present ke brand lainnya, Will. Jadi kan ini yang udah ada brand sama yang belum. Lo bisa lihat perbandingannya gimana, data pendengar, penontonnya gitu-gitu. Jadi kita punya buktinya. Kalau misalkan lo nunggu yang langsung dapat duit gede gitu ya, nah buktinya mana misalkan gitu kan kita belum pernah melakukannya. Jadi nggak apa-apa menurut gue berkorban 1-2 episode untuk barter gitu ya, toh kita diuntungkan juga loh. Jam tuh lumayan mahal. Itu sekarang mana ya jamnya? Masa lupa jam tabung? Ada tapi berarti butuh brand jam baru. Aduh. Masuk 1 poin. Lagi mancing nih, Dapat sepoin tadi. Iya, gitu sih. Oke, gitu ya. Jadi ya itulah, harus mancing, harus berani gitu ya. Ya lo harus ciptain market lo sendiri, karena lo nggak selamanya lo bisa menunggu bola. Kalau lo nunggu bola mulu, pemainnya banyak banget. Itu kan jadi kayak kalau lo nggak lihat sendiri peluang-peluangnya, ya akan ke tempat lain mulu. Nice. Seperti kata siapa ya? Lupa nih. Soalnya dia ingetnya filsu. Seperti kata efek rumah kaca. Nah, pasar bisa diciptakan. Mantap. Kemarin udah 3 band. Kemarin pas di talk show yang lain, perunggu udah dipakai. Di udah. Siap. Di sini efek rumah kaca. Mantap. Saya belum nemu dangdut aja nih. Lagu dangdut yang bisa jadi saya pakai. Kita cari ya quotes-quotesnya ya. Nanti saya cari quotes itu. Oke, kita coba lihat lagi. Oke, ini ada nih podcast yang menarik, yang bagus menurut kalian itu seperti apa? Ya menurut gue dulu, ntar ke Mas Dika ya. Kalau menurut gue adalah yang menarik, yang paling relate sama lu sendiri. Saat lo membawakan, jadi lo tidak tidak menerka-nerka ataupun kan gini, podcast kan ujung-ujungnya bercerita. Bercerita dari apa yang paling dekat dan paling kita kenal kan. Betul. Kalau lo jauh ngebahas yang lo nggak ngerti, itu kan akan jadi aneh. Jadi menarik, pasti ada pasarnya masing-masing. Iya, benar. Karena tiap orang punya objektivitas dalam mendengarkan podcast. Nah, lo yang bikin lo menarik dulu aja. Kalau lo nya aja nggak menarik ngebawainnya, gimana caranya orang lain bisa menarik terhadap konten lo? Kalau dari gue itu. Jadi harus tahu nih ya temanya, harus otentik lah gitu jatuhnya. Lo harus menguasai dulu ya apa yang mau diomongin. Mas Dika apa kalau lu? Kalau gue ya nambahin dari dia, betul juga. Gue juga setuju sama kerelatean itu ya. Emang harus relate. Dan yang berikutnya adalah harus secara kualitas bagus. Karena ujung tombaknya audio dan video ya. Gitu. Jadi gambarnya memang jangan 3GP. Apalagi ditonton dengan miring bersama. Susah kan, maksudnya lu kan ngobrol gini nih. Jadi secara kualitas, apalagi habis itu juga sama dari kualitas nggak cuma audio tapi video. Karena kemarin juga kita sempet ada yang bilang gitu, gimana nih kan kalau podcast sekarang lu harus punya background dulu. Lu mah enak, udah stand up comedian, udah penyiar, ada background gitu. Jadi lu emang udah punya masa gitu. Gimana dengan kami-kami nih yang memang bukan siapa-siapa gitu. Terus gue bilang juga, lu tau nggak ada podcast dibikinnya, yang ngebikinnya ini orang terkenal nih, orang udah punya fanbase gede segala macem. Tapi secara kualitas audio jelek, nggak gue dengerin. Tetap ditinggal penonton dan pendengar. Dan terus gue bilang, nggak ada yang denger juga itu. Karena balik lagi, kualitasnya jelek kata gue. Dia tidak memperdulikan itu. Padahal itu juga salah satu
ujung tombaknya nantinya gitu, betul, untuk bisa didengarkan dengan enak, dengan nyaman, ditonton dengan enak, dengan nyaman gitu. Jadi selain dari kerelatean itu juga, yang berikutnya adalah ya secara kualitas audio videonya harus benar. Yes, dan ada yang bukan dari siapa-siapa sekarang gede banget. Kayak ada salah satu podcast horor ya, namanya Lentera Malam. Itu dari 2 orang anak muda cakung yang bukan siapa-siapa, yang bukan punya background siaran ataupun stand up sebelumnya, dan gede, dan tahun lalu di Spotify Rap dapat penghargaan The Most Horror Podcast terbanyak ya. Paling banyak dengerin itu. Jadi nggak jadi alangan buat yang mau ikutan podcastan. Kalau lo bukan siapa-siapa, ya ini makanya lo jadi podcaster. Ya justru ini waktunya gitu. Iya, dan ya nanti juga kan bakal kita dikasih tau gitu kan di sini kan. Iya betul. Dan of course barengan sama Spotify juga, jadi pastinya udah banyak gitu kan podcast-podcast yang bisa kita pelajari bareng-bareng. Benar. Oke. Coba ya gue cek. Oke, ada satu lagi nih, tips biar konsisten bisa punya episode panjang dan gak bosan di tengah jalan bikin kontennya. Itu 6 bulan ya? Lu kenapa? Coba gue tanya. Capek gue. Capek kenapa? Harus ngedit. Dulu sih ada editor, tapi lama gitu loh kan 1 jam. Harus diedit. Terus salah ya udah harus direvisi gitu kan, terus mager. Kayak aduh males lagi. Ya energinya belum ke situ semua dan lain-lain ya. Iya enakan ya udah diopal aja, terima jadi, datang ketawa-tawa selesai. Makanya podcast hancur dia pengen diopal. Coba masuk. Opal hancur, obrolan paling hancur. Iya. Udah ada tuh namanya. Iya, tolong ya. Gue pikirin dari 2 hari lalu. Jangan ambil kerjaan saya ya kalau boleh. Yang deg-degan ini. Benar. Jalan nih beneran nih. Iya. Tes dulu lah 3 episode. Dilanjutin loh. Gimana? Tapi alasannya berarti lu gara-gara capek ngeditin segala macam. Iya. Terus habis itu, tapi kalau secara kontennya gimana? Kontennya enak sih. Sama gue nggak nyaman ngomongnya. Jadi kayak ngomong selama 1 jam gitu kan ya, kan agak apa ya, gue ngerasa beban aja gitu. Dan gue akhirnya kayak ya udah deh, ntar aja deh gitu. Terus ya udah ya masuk Opal, ya akhirnya ada podcast di sini gitu kan, lebih enak. Ada tetap ada sisi kreativitas lo nggak bisa lo bagi di sini. Betul. Kalau gue sih biar konsisten itu tadi, kalau lo emang seneng ngejalaninnya dan lo suka menceritakan apa-apa yang, makanya konsep podcast hancur tongkrongan yang nggak akan habis bahan obrolannya. Kita ngetek tuh formulanya kan sampai saat ini seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Nah lo 3-4 hari nggak ketemu temen lo, saat lo ketemu kan lo pengen bercerita. Nah itu yang dibawa di podcast hancur ya. Jadi pas kita ngobrol bertiga kayak cerita aja. Gitu. Jadi pendengar kita juga ngerasa ada yang nemenin. Nah mungkin kalau misalkan ada yang bosan, lo pemilihan temanya lo suka banget apa enggak gitu. Jangan-jangan lo memang kayak ngeliat pasarnya rame nih, misalkan bola lagi rame. Bola lagi rame, aku ngobrol bola, padahal lo gak suka-suka banget gitu. Iya lagi kan bener. Lo akan ada kayak bahas karena kebutuhan market doang, bukan karena lo suka jalaninnya. Bener. Gitu. Jadi jangan cuma ngelihat apa yang lagi rame, tapi apa yang lo suka yang gitu. Lo suka. Ya. Karena akan konsisten kok, lo akan ngomongin hal itu terus gitu. Tinggal teknis yang tadi lo bilang, masalah misalkan editing atau apa segala macam. Kalau podcast hancur untungnya kita nggak ada yang diedit. Nggak ada edit itu. Nggak ada. Kecuali pada saat selesai podcast ada nama orang yang tersebut yang belum tanpa persetujuan dia ya. Itu pun kadang kita lolosin. Ngapain dibilang mau diedit dong? Kan nggak diedit. Enak ya. Nggak apa-apa deh gitu. Ada yang enak ya. Jangan deh. Berdampak ke karir nih kedepannya gitu. Ada. Tapi lama-lama itu aja. Jadi nggak terlalu berat untuk editnya, karena yang kita bawa ke penonton adalah keorganikannya kita. Justru kalau lo terlalu rapi, terlalu rapet dan terlalu kelihatan editing banget, ya jadi kayak bukan ngobrol. Itu formula-formula kayak gitu bisa diakalin tuh kayak. Lo belum sanggup punya editor ya nggak apa-apa, berarti lo harus bikin yang seminimalis mungkin. Kalau lo pakai 2 kamera, lo pakai switcher sendiri gini tek. Ya lucu juga. Ada kagok sih ya, ngomong sambil nge-switch ya. Jadi teman-teman nggak enak banget secara video. Ini masnya tangannya bisa diem nggak gitu? Yang nonton kayak masnya tangannya diem dong. Dia belum bisa nge-hire editor ceritanya kan. Betul. Kan bisa editing. Editing aja. Gelontorin dulu aja.
pakai 2 kamera gelontorin baru diedit. langsung. Kenapa harus live nge-switch-nya? Iya, biar nggak ngedit lagi habis itu. Itu makanya kayak tawarin di podcastan juga video podcast tuh minimal 10 menitan 15 menit deh. Jadi lo nggak usah effort buat harus bikin 40 atau 40 menit atau sejam gitu. 10-15 menit aja coba kita lihat konsistensinya gimana. Dari situ kan udah kelihatan juga tuh obrolan. Banyak yang bilang ya kemarin kita dari Jambore stand up. Gue bilang sama Mas Dika, buat stand up komedian 10 menit itu lama banget ya. Iya kan? Jadi itu luar biasa aja. Kan 10 menit, 2-3 menitnya lama. Nah, podcast juga kan lo anggapnya kita ngomong 10 menit, 20 menit itu kan bentar ya. Tapi coba deh lo lakukan. Nggak semudah itu ternyata. Tidak semudah untuk itu. Cari bahannya, obrolan kan juga pasti kepikiran ya. Kalau dari gua tuh know your limits aja sih. Itu juga penting gitu. Kadang-kadang kita tuh suka lupa kalau kita ternyata belum semampu itu. Tapi kita suka maksain untuk soalnya mereka juga gini. Kita ngikutin aja. Tren lagi gitu. Mereka tuh selalu ngelihatnya, mereka bisa gini kok, masa kita enggak? Nah itu tuh menurut gua jadinya bias gitu. Penilaian lu akan bias karena kalau misalnya lu hanya bisa ngobrol 10 menit, 15 menit, ya udah main di situ aja. Jangan lu stretch sepanjang mungkin biar sampai jadi 1 jam. Itu salah gue tuh. Jadinya akhirnya lunya capek gitu. Lunya capek sendiri karena sebenarnya limit lu sadar kok. Limit lu tuh untuk ngobrol misalnya 15 menit, apalagi kalau misalnya monolog. Monolog tuh kan lumayan tricky ya. 8-10 menit ya rintik seduh tuh segituan. Iya. Kan ada yang 7 gitu. Lumayan tuh untuk ngomong sepanjang itu sendirian. Lu harus banyak bahan. Ngumpulin bahan kan juga capek maksud gua. Belum nanti cara deliverynya seperti apa itu kan butuh proses yang banyak. Akhirnya know your limits aja. Ketika lu tahu limit lu segitu, ya udah lakuin segitu. Supaya nantinya jadinya maksimal. Daripada lu stretch, nantinya nggak jadi maksimal nih. Dan masalahnya adalah ketika di dunia podcast kan yang kita perlu ada retention kan, ketahanan orang mendengarkan kita. Dan itu juga yang jadi nilainya bagus tuh. Di manapun itu ya. Karena kan brand mau tap in ketika ngelihat ini pendengar lu episode lu 40 menit nih. Tapi orang udah cabut di 10 menit awal. Ngapain gua ada di lu? Iya. Gitu kan. Itu salah satu data yang juga dibutuhkan. Itu tuh yang akhirnya dibutuhkan. Penting banget tuh malah yang itu penting karena nanti hubungannya sama brand, sama orang gitu. Karena kalau kita stres sepanjang-panjangnya tapi ternyata time spend listening-nya tidak sepanjang itu, buat apa? Mendingan lu misalnya kuat 15 menit, potong 2 aja. Lu dari 40 menit, potong 2. Dapat 2 episode. Dapat tuh di situ. Penting tiap hari episode lu ada gitu. Makanya apalagi butuh konsistensi tapi habis itu karena kita butuh konsistensinya. Saat lu udah menganalisa pendengar lu jadi tahu tuh kayak kita ya, pendengar kita tuh banyak yang kerja di tengah nih kayak di sini gitu ya, tapi tinggalnya Tangsel, Bekasi, Depok gitulah. Iya kan? Nah, berarti kan mereka butuh perjalanan sekitar 40 menit sampai 1 jam. Makanya episode podcast Hancur tuh sekitar segitu. 40 menit ke atas. Iya, tapi kalau pendengar lo anak sekolah, SMA atau SMP gitu, kayak rintik seduh gitu. Ya 8-10 menit cukup. Pendek-pendek karena cukup. deket rumah dia sama tempat sekolah. Atau waktu dia mendengarkan, apalagi Gen Z sekarang mendengarkan kan nggak bisa lama gitu. Jadi emang lo tahu pendengar, nah itu diajarin di podcast Hana. Nah itu dia. Kalau nggak sebutin di sini ajarinnya. Itu kan materi dong. Tapi baru sedikit itu. Baru dikit. Karena akan lebih banyak lagi di podcast Han di workshop kita. Nice. Itu dia. Kenapa gue sebutin di sini? Itu bocoran ilmu dari Randi Jamil itu. Betul. Tapi bukan cuma itu kan, ini namanya juga podcastan. Ada hadiahnya dong. Ada. Nah itu berarti apa tuh? Hadiahnya dia juara 1 25 juta. Plus seperangkat alat podcast. Seperangkat alat video podcast loh. Ya, video podcast. Lumayan itu lumayan banget Pak. Juara 2 15 juta fresh money sama seperangkat alat podcast. Juara 3 5 juta ya. 5 juta plus seperangkat alat podcast. Dan ada juara favorit. Itu seperangkat alat tinju. Beda sendiri. Tiba-tiba yang lain dapat alat podcast, kenapa gua alat tinju Bang? Buat ikutan Bion sama Celos. Kayaknya lu gak berbakat di podcast ya. Tinju aja lu tinju. Kasihan. Padahal favorit. Dapat seperangkat alat podcast. Ya, jadi lu setelah menang apa nih ya, lu terus berpodcast lah. Dan
podcast Ancur yang dari kan ada 5 finalis nanti Will. 5 plus mungkin nanti akan ada tambahan 2 sampai 3 podcast lagi yang akan bareng-bareng di podcast Ancur Manajemen selama 1 tahun. Nah, itu jadinya kita gini, saat lo bergerak sendiri lebih ringan kalau lo bergerak rame-rame kan. Ya, betul. Yang mau lo hidupin industrinya, ekosistemnya. Jadi kita mau ngajak nih lulusan podcast Han yang dipantau mau podcast Ancur dan potensial, yang secara genre jadi bervariasi. Yuk kita jalan bareng-bareng yuk. Untuk ngebuka ekosistemnya, ngebuka industrinya lagi gitu. Jalan bareng-bareng lah. Mantap. Gitu. Sama ada satu lagi nih. Kita yang beneran kita beneran coba cari ya. Podcaster cewek. Bener. Podcaster cewek. Karena kebutuhannya banyak. Kebutuhannya banyak banget. Pendengar cewek banyak, tapi podcasternya masih dikit. Oh gitu ya? Ya, ini kita kasih kisi-kisi aja. Makanya buat cewek-cewek tuh. Kalau emang lu punya podcast gitu, boleh yuk ikutan podcastan, karena memang itu juga salah satu pasar yang besar banget. Pasar yang besar yang belum kita dapetin gitu, karena secara kuantitas belum banyak podcaster cewek. Betul. Enggak, pelakunya enggak harus cewek. Misalkan lo sama istri lo bikin obrolan sebelum tidur. Itu kan makanan cewek banget tuh. Tapi ada sudut pandang. Ada sudut pandang cewek. Perempuannya, cewek. Butuh ada, karena kita tetap butuh ada ceweknya. Iya. Gitu. Sudut pandangnya cowok mulu, nongkrong, karena gitu kan. Akhirnya kan banyak yang bilang kayak, oh podcast nih ini banget maskulin. Terlalu maskulin banget gitu. Padahal pendengar cewek banyak, kebutuhannya juga banyak, tapi pemainnya masih sedikit. Di podcast. Ya, nice. Wah, nih banyak nih, seru ya. Jadi ikut ya, lo ikut ya. Gue ikut ya, bener ya, boleh ya. Boleh. Gas. Ya, bener nih, Will. Gas. Kirim sekarang. Di mana? Gak usah sekarang. Nanti dulu. Kan dia harus pulang dulu, bikin dulu gitu maksudnya, nggak sekarang. Di mana? www.podcasthunt.id. Nanti di situ lengkap caranya, lo tinggal masukin link video podcast lo yang sudah lo upload ke Spotify. Karena Spotify kan udah ada video podcast kan. Betul. Ya, jadi link yang lo taruh di Spotify, lo taruh nanti jurinya akan ngelihat di Spotify. Lumayan 25 juta juara 1. Ya mungkin buat hadiah sebuah perlombaan atau pencarian bakat belum terlalu besar lah. Tapi ini untuk memicu semangat aja di awal. Jadi jangan lihat hadiahnya lah. Lihat uangnya lah. Bener. Sama nih, maaf. Sama. Siap. Ya semoga kita bisa menyala bersama di sini. Mantap. Gitu. Udah ya. Cara closing podcast gimana ya, Bro? Lu aja. Iya, jangan lupa ikutan podcast Hunt 2024. Ya, terima kasih Opal. Kita tunggu banner podcast Ancur di Ratu Plaza.